Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab kita tentang Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 poin yang dipetik dari sirah Rasulullah SAW terkait perkara akidah. Kita masih pada poin yang pertama, kisah turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan, fa awwalu ma amarahu Allahu bihi al-indaru anhu. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pertama terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala qabla al-indari aniz zina was-sariqati wa ghairihima, sebelum peringatan-peringatan yang lain seperti zina, mencuri dan sebagainya. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnami wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikati wa 'ala al-awliya'i min bani Adam. Dan kita ketahui bahwa di antara mereka ada yang bergantung pada berhala-berhala, ada yang bergantung kepada malaikat, ada juga yang bergantung kepada para wali yang sudah mati. Dan itu semua dilakukan oleh bangsa jahiliyah, ya, dengan ragam cara ibadah mereka yang berbeda-beda. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ma nuridu minhum illa syafa'atahum, kami tidak menginginkan dari mereka sedikit pun kecuali satu saja permintaan kami, mereka memberikan syafaat atau memberikan pertolongan kepada kami di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang salah berharap syafaat di sini? Ya. Dari sisi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahkan mereka ketika mereka berharap syafaat dari orang-orang saleh? Ya. Baik. Jadi permintaan mereka itu cuma satu aja. Seperti dalam surat Yunus ayat 18. Ya, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang saleh yang sudah mati itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Tapi di awal ayat Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula bisa menolak bahaya dari mereka.
Lalu mereka mengatakan, ya, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Perhatikan jemaah, perbuatan mereka berharap syafaat kepada orang-orang saleh yang sudah mati disebut oleh Allah, ya, sebagai ibadah kepada selain Allah. Kenapa begitu? Ya, karena seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Az-Zumar 44, ya, bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika syafaat-syafaat itu dipanjatkan dan diharapkan kepada selain Allah, disitulah letak kesyirikannya. Ya. Kata Allah, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Berarti kita berharap syafaat apapun ya dari Allah. Itu yang benar. Kita berharap syafaat Nabi Muhammad dari Allah. Kita berharap syafaat malaikat dari Allah. Kita berharap syafaat orang-orang saleh dari Allah. Kita berharap syafaat puasa yang kita kerjakan dari Allah. Kita berharap syafaat bacaan Quran kita dari Allah. Itu yang benar. Ketika harapan syafaat itu kepada selain Allah, itulah perilaku jahiliyah. Ini yang mesti disosialisasikan. Jangan sampai keliru. Ya. Banyak orang berharap syafaat Rasulullah SAW dari siapa? Dari Rasulullah. Mereka minta, wahai Rasulullah berikan syafaat pada kami. Beliau nggak punya, yang punya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh jenis syafaat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan penyalur syafaat itu. Rasulullah SAW, orang yang mati syahid, orang-orang saleh, para malaikat, ya, kemudian ibadah-ibadah seperti puasa, bacaan Quran dan seterusnya. Dan para penyalur itu tidak bisa menyalurkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin darinya. Itu. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah untuk menyalurkannya. Oleh sebab itu, ini yang mesti diwaspadai jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Salah doa, itu dia. Salah minta, ini yang harus waspadai. Ya. Permintaan dan harapan itu bukan dipanjatkan kepada makhluk, akan tapi kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ poinnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 18 tadi mengatakan bahwa mereka bangsa jahiliyah itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini orang-orang saleh yang sudah mati ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah, maka kami minta kepada mereka. Disitulah kesalahannya. Terlihat sepele, iya, tapi fatal. Bayangkan mereka datangi orang-orang saleh itu permintaannya cuma satu saja. Bagaimana keadaan orang-orang sekarang, di mana ketika datang ke kuburan-kuburan curhatannya banyak banget, urusan kontrakan, urusan anak, urusan jodoh, urusan rizki, urusan macam-macam kebutuhan. Lalu mereka curhat kepada penghuninya, lebih parah dibandingkan bangsa jahiliyah. Ya, secara kuantitatif yang dimintakan tuh banyak banget. Satu aja sudah salah, apalagi banyak. Bangsa jahiliyah tahu bahwa orang-orang saleh yang sudah mati ini mereka nggak bisa apa-apa sama sekali, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya.
Ya, tapi satu aja permintaan kami dari mereka, agar mereka bisa tolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah apa? Sudah salah, syirik. Menduakan Allah, karena permintaan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi detailnya yang penting untuk difahami jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Mereka juga mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, jadi Yunus 18 dan Az-Zumar ayat 3. Jadi mereka mengatakan begini, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak meminta kepada mereka kecuali satu aja. Berarti kan ini perilaku jahiliyah. Minta satu aja udah salah tuh. Ya, minta satu kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah salah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Satu aja, agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka berperantara dengan orang-orang soleh itu. Ya mereka kan orang baik, mereka ya betul orang baik, mereka orang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kami para pendosa, kami butuh mereka untuk bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Perhatikan niatnya. Niat bagus enggak tuh? Kan pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini loh orang-orang jahiliyah itu. Mereka kan pengen dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya salah. Ya. Jadi permintaan mereka satu, datang kepada kuburan orang-orang saleh itu agar penghuninya bisa mendekatkan diri orang-orang yang datang kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku jahiliyah. Gitu. Nah, anehnya banyak orang yang mengaku muslim perbuatannya seperti ini. Justru melakukan hal yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Kemudian atas nama cinta kepada Rasulullah SAW. Aneh kan? Kalau cinta pada Rasulullah SAW, ikuti beliau. Ya, jauhi perbuatan itu karena itu ditentang oleh Rasulullah SAW. Mendatangi kuburan-kuburan, ya kemudian menjadikan mereka sebagai perantara agar bisa mendekatkan diri pemujanya, orang-orang yang datang kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku jahiliyah. Terus bagaimana dong cara mendekatkan diri kepada Allah ya? Ya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi." Ya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Sholat 5 waktu, itu cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling efektif, yang paling baik, menjalankan kewajibannya. Allah yang bilang begitu, bukan datang kuburan-kuburan kemudian menjadikan penghuninya sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Perilaku jahiliyah. Orang yang sudah mati itu butuh doa orang yang hidup. Mereka butuh sekali doa-doa orang yang masih hidup karena mereka nggak bisa apa-apa lagi. Mereka nggak punya kuasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Kalau kalian minta kepada mereka, mereka nggak dengar permintaan kalian. Kalau seandainya mereka dengar, mereka juga nggak bisa memenuhi permintaan kalian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang begitu. Ya, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir seperti bangun masjid. Selama masjid itu efektif dipakai, maka terus mengalir pahalanya kepadanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia kemudian manusia mengamalkannya, maka dia mendapatkan limpahan pahala. Awaladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, rufi'at darajatul mayyit, tiba-tiba derajat si mayit itu terangkat. Ya. Lalu dia bertanya, "Ai Rabbi ayu syai'in hadhihi?" Wahai Tuhan,
ini ada apa nih tiba-tiba terangkat. Lalu dikatakan kepadanya, waladuka astaghfaralak, anakmu memohonkan ampunan untukmu. Mereka nggak ngerti loh. Ya anaknya sendiri berdoa untuk dia aja nggak ngerti mereka. Bagaimana bisa merespon? Udah mati. Walaupun ada kehidupan, mati itu artinya udah selesai dari kehidupan dunia. Ada kehidupan di alam barzakh, tapi kehidupan yang berbeda, yang nggak ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Ya. Bahkan doa-doa anak yang soleh aja mereka nggak tahu. Tiba-tiba aja derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertanya pada Allah, ini apa ya? Ya anakmu memohonkan ampunan untukmu. Jadi bermanfaat bagi orang-orang yang sudah mati adalah doa-doa orang yang masih hidup. Nggak sebaliknya, nggak dibalik gitu loh. Kata mereka, idza staddal amr fa 'alaika bi ahli al-qabr, kalau lagi susah ya datang ke kuburan, curhat sana. Subhanallah. Ini malah diajak kepada perilaku jahiliyah. Udah gitu ngakunya dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Rasulullah aja nentang, ini ngaku-ngaku punya hubungan dengan Rasulullah tapi ngajaknya kepada perilaku jahiliyah. A'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan turunan Abu Lahab kali ini. Ya kan sama aja, itu dekat dengan Rasulullah nasabnya kan. Tapi kan beda antara ajaran Abu Lahab dengan ajarannya Rasulullah. Kan masih sama turunan kan? Dari sisi nasab, bukan orang lain kan? Iya. Yang ngajak ke perilaku jahiliyah ya Abu Lahab. Kalau Rasulullah menentang perilaku jahiliyah, ya keliru itu, keliru arah itu. Beneran keliru arah. Kalau misalnya curhat kepada kuburan-kuburan itu disebut sebagai ajaran Rasulullah, memuliakan orang-orang soleh, salah. Nggak begitu cara memuliakan orang-orang soleh. Doakan mereka, bukan dicurhati. Sesoleh apapun mereka butuh doa orang-orang yang masih hidup, bukan sebaliknya. Orang yang masih hidup butuh pada orang yang sudah mati. Keliru. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka karena diduakan dalam beribadah kepadanya. Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita lihat perilaku sebagian orang di zaman kita sekarang ini lebih parah dibandingkan perilaku jahiliyah. Ketika mereka mendatangi kuburan-kuburan itu dengan meminta banyak sekali permintaan dan harapan-harapan yang tidak pernah juga dilakukan oleh bangsa jahiliyah dahulu, karena mereka tahu orang-orang ini nggak bisa apa-apa kecuali ya mereka berharap bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Wa ma hada bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Ya. Bersamaan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, sebagaimana awal ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala utus beliau, angkat beliau sebagai Rasul. Jadi pengangkatan sebagai Nabi dan pengangkatan sebagai Rasul itu berbeda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq 1 sampai 5. Beliau diangkat sebagai rasul itu dengan Al-Muddatsir. Ya. Ya ayyuhal muddatsir 1 sampai 7. Qum fa'andir. Itu dia. Wahai yang berselimut, bangkit, berikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Baik. Beliau mulai dari itu, menunjukkan pentingnya tauhid dan betapa bahayanya perbuatan syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahkamta hadhil mas'alata fa ya busyrak.
jika Anda memahami permasalahan ini dengan baik, maka alangkah bagusnya. Baik. Jadi dari sini kita mengetahui ternyata prioritas dakwah Rasulullah SAW adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada, dan memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi apabila hal yang prinsip ini baik, maka seluruhnya baik. Kalau hal yang prinsip ini rusak, maka semuanya ibadah rusak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalanmu hangus. Amalan siapa yang bisa menandingi amalan Rasulullah SAW? Enggak ada. Tapi Allah mengancam begitu, memberikan peringatan begitu. Nah, bagaimana dengan amalan orang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Lebih mudah hangusnya. Ya, amalan beliau aja kalau beliau menduakan Allah hangus. Maka ini peringatan yang sangat penting. Ya, jangan sampai ya, kita terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, meminta kepada Allah, minta juga kepada Allah. Padahal yang berhak diminta hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah. Ketika seorang minta pada Allah, minta juga pada selain Allah, itu menduakan Allah, dan ini kejahatan besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Karena kedzaliman itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, khususan kata al-muallif rahimahullah, idza arafta anna ma ba'daha a'dham min as-salawatil khams wa lam tufrad illa fi lailatil Isra sanata 10 ba'da hisari Syi'b wa mauti Abi Talib wa ba'da hijratil Habasyati bi sanatain. Baik. Kata al-muallif rahimahullah, khususnya ketika kita memahami bahwa setelah perintah bertauhid, perintah berikutnya yang paling besar adalah menjalankan sholat 5 waktu, yang merupakan rukun Islam yang kedua, ya, setelah 2 kalimat syahadat. Perhatikan, sholat itu penting, dan sholat itu pembeda antara muslim dengan kafir. Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, yang meninggalkannya maka dia kafir. Jadi muslim itu harus sholat, nggak boleh nggak bolong pun nggak boleh. Sholat yang 5 waktu ya. Adapun selebihnya sholat sunnah ya silahkan aja. Kadang dikerjakan, kadang bersifat anjuran. Kalaupun nggak dikerjakan nggak dosa. Tapi dianjurkan untuk mengerjakannya seperti duha, kemudian tahajud dan sebagainya. Baik. Perhatikan. Sholat yang merupakan ibadah penting, bahkan Rasulullah SAW menghadap langsung Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Itu pun baru diwajibkan di tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Jemaah. Ya. Dan itu setelah kematian pamannya Abu Talib. Paman Nabi SAW, Abu Talib. Setelah juga pengepungan. Jadi beliau dikepung, ya. Setelah juga
hijrah ke Habasyah. Ya, 2 tahun setelah peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Gitu. Tahun ke-10 kenabian. Berarti 10 tahun pertama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah ila tauhid. Enggak ada yang lain tuh, perintah-perintah yang lain enggak ada. Perintah puasa, perintah zakat, perintah perintah-perintah yang lainnya enggak ada. Cuman perintah untuk sosialisasi tauhid. Ya. Dan memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Ya. 10 tahun, hanya itu saja menunjukkan pentingnya dakwah ila tauhid. Seruan dan ajakan agar manusia bertauhid. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fa idza arafta anna tilkal umur al-katsirata wal adawata al-balighata kul dzalika inda hadhihi al-mas'alah qabla fardhis shalah rajautu an ta'rifal mas'alah. Apabila kita memahami bahwa seluruh peristiwa tersebut terjadi ya karena perkara ini. Apakah ada gesekan? Iya, ada gesekan. Gesekannya keras sekali itu. Ketika Nabi SAW terang-terangan ya mendakwahkan tauhid dan memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Gesekannya keras sekali. Ya. Beliau juga berdarah-darah di situ, dilempari batu. Baik. Hanya untuk mengingatkan pada manusia ya agar mereka kembali kepada Allah saja, jangan duakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak terima, gitu. Dan pertama kali yang nggak terima adalah keluarga Nabi sendiri, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu paman Nabi. Orang pertama yang menentang beliau ketika beliau mengumpulkan ya keluarga besar, lalu beliau mengatakan kepada mereka, seandainya aku kabarkan kepada kalian kalau ada sekelompok pasukan datang menyusuri kaki bukit untuk menyerang kalian, kalian percaya enggak? Semua mengatakan percaya. Beliau ingin memastikan lagi, kenapa kalian percaya? Ya karena engkau enggak pernah bohong. Rasulullah SAW enggak pernah bohong, enggak pernah dusta. Oke. Jadi beliau ingin ngetes kepercayaan orang kepada beliau. Ya. Karena apa yang mau disampaikan ini berat gitu. Ya, merubah tradisi. Tradisi yang buruk. Kebiasaan buruk. Beliau orang Arab, beliau punya budaya. Tapi ketika budaya itu bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan, ya mesti diluruskan. Nah, di antara budaya jahiliyah itu ya kultus kuburan keramat gitu. Batu keramat, pohon keramat. Ya sama aja apa yang terjadi di seluruh dunia, pengkeramatan makhluk itu terjadi. Seluruh dunia terjadi. Ya, walaupun sebutannya berbeda-beda. Namanya berbeda-beda. Ya, kalau di Arab enggak ada sebutan mbah, itu enggak ada. Kalau di kita ada sebutan mbah siapa yang didatangi. Ya. Dengan bahasa yang berbeda tapi substansinya sama. Yaitu kultus kepada kuburan-kuburan keramat. Itu perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah. Nah, Abu Lahab yang pertama kali menentang Rasulullah, padahal dia orang yang paling bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gendong-gendong keliling Ka'bah sampai dia bebasin budaknya, ya kan? Senang kali dengan lahirnya Muhammad SAW gitu. Tapi itu tidak bermanfaat. Setelah 40 tahun berikutnya, ya, ketika Rasulullah mengatakan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab mengatakan apa? Tabballak, celaka kamu, alihada jama'atana. Apa hanya karena ini kamu kumpulkan di sini? Maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Celaka Abu Lahab, dan dia betul-betul celaka. Masih hidup sudah divonis neraka. Ya.
Anehnya orang-orang yang merayakan ulang tahun lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hujahnya pakai dalilnya Abu Lahab. Loh ya apa ini? Abu Lahab lo masuk neraka, lo diikuti. Yang diikuti itu ya Rasulullah SAW. Nggak bermanfaat kebahagiaan dengan lahirnya seorang kalau nggak mengikuti Rasulullah SAW. Sekali. Cinta Rasul 4 poin di situ. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, percaya berita-berita yang disampaikannya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan petunjuknya. Cara sholat, cara puasa dan sebagainya. Ikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ulang tahun kelahiran beliau nggak pernah dilakukan oleh orang-orang tercinta, orang-orang yang beliau kasihi dan orang-orang yang mencintai beliau. Istri-istri beliau adalah orang yang paling cinta, anak-anak beliau, ya sahabat-sahabat beliau nggak pernah merayakan ulang tahun sama sekali. Bahkan seluruh sahabat nggak pernah merayakan ulang tahun beliau. Terus apakah kalian lebih cinta daripada orang-orang itu? Lebih cinta daripada para sahabat terhadap Rasulullah SAW? Pertanyaannya, nggak mungkin alasan cinta kemudian bisa berbuat semaunya. Dilihat dulu, ternyata yang melakukan itu orang-orang Nasara, orang Kristen. Mereka merayakan kelahiran Son of God, anak Tuhan. Ulang tahun mereka tiap tahun. Lu kok ditiru? Ini ajarannya siapa ini? Jamaah. Sekali lagi, cinta Rasul, ikuti beliau. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya, percaya berita-berita yang disampaikannya, dan beribadah sesuai dengan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Gak cukup dengan ulang tahun kelahiran, ulang tahun kematian. Masih ada lagi yang namanya haul. Ya. Macam-macam. Nah kan sama juga yang dilakukan orang-orang Kristen itu. Kok ngikuti mereka gitu loh. Pernah para sahabat melakukan acara-acara ulang tahun kematian, ulang tahun kelahiran? Enggak pernah, jamaah. Itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Cinta Rasul enggak begitu. Ingat ya, cinta Rasul enggak begitu. Ikuti beliau. Ittiba'. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai teladan kita. Kalau alasannya, ya kan dibacakan juga di dalam acara itu perintah untuk ittiba'. Ngapain bikin acara begitu kalau begitu? Nah, ini hari-hari bisa juga disampaikan tentang sejarah beliau, perintah beliau. Belajar apa perintah beliau, apa larangan beliau, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Faya subhanallah. Aneh sekali. Bahkan imam yang 4 nggak pernah melakukan perbuatan itu, merayakan ulang tahun kelahiran Rasulullah SAW. Mana pernah Imam Syafi'i merayakan? Kalau kemudian mereka berdalih dengan mengatakan, ya hari Senin itu alasannya hari Senin, puasa Senin itu hari lahirku. Ya udah puasa aja, gitu caranya. Gitu kan? Kalau puasa kan setiap pekan ada hari Senin. Rasulullah ajarkan itu. Kenapa disyariatkan puasa Senin? Karena puasa Senin itu hari lahir, kata Rasulullah SAW. Sudah puasa Senin dianjurkan, Senin dan Kamis. Begitu cara ittiba, mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang mesti kita pahami. Banyak kejadian-kejadian di masa itu. 10 tahun pertama. Sejak beliau diangkat sebagai nabi dan berbagai macam gesekan. Gara-gara itu tuh, gara-gara beliau mensosialisasikan ketauhidan. Cari suara enggak, beliau enggak cari suara sama sekali. Pengikutnya sedikit sekali. Itu bukan hal yang populer di masa itu. Yang populer justru perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang populer. Apa yang didakwahkan Nabi enggak populer, buktinya beliau mendapatkan berbagai macam hinaan, caci maki dan sebagainya, bahkan dilempari batu sampai berdarah. Ya subhanallah. Ya. Dan orang-orang yang berislam, yang masuk Islam adalah orang-orang yang tulus saat itu. Enggak ada orang-orang munafik. Jadi di fase Makkah enggak ada sama sekali orang munafik. Di fase Madinah baru ada. Dan orang-orang munafik ini asalnya orang-orang kafir, ya, yang ingin eksis
supaya materinya itu tidak terganggu, jadi mereka berkedok sebagai muslim padahal mereka orang kafir. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Padahal itu yang terjadi, ya, dan mereka nggak sadar. Mereka sedang menipu dirinya sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita memahami hal ini, maka itu merupakan anugerah yang besar bagi kita. Menunjukkan betapa pentingnya dakwah ila tauhid, ajakan dan seruan untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, dan larangan dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita hanya kepada Allah panjatkan, permohonan-permohonan hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Karena sebagian orang beranggapan selama masih meminta kepada Allah maka tidak disebut syirik. Ini kan gagal paham berarti. Kan yang penting saya masih juga minta sama Tuhan, minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan dibilang musyrik. Justru itulah yang namanya kesyirikan. Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Itulah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diperintah mintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anehnya banyak orang hafal ayat ini tapi prakteknya balik. Ya, nggak sesuai dengan apa yang dia baca. Aneh sekali. Itu yang nggak boleh jemaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka apabila disekutukan dengan apapun, apabila diduakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, sungguhnya orang yang mati dalam keadaan musyrik maka Allah haramkan atasnya surganya, tempat kembalinya neraka, tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Iya, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Artinya kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, itulah yang enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi betapapun besar dosa seorang, pernah menyekutukan Allah, menduakan Allah, lalu dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Ya. Karena yang dilihat itu adalah di penghujung hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana ujung hidup seorang, maka disitulah dia dinilai. Nah, dengan demikian selesai poin yang pertama dari 6 petikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke yang kedua, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Ini ada keluarga yang dari kecil sudah dibiasakan dididik sebagai anak yang soleh dan solehah, manapun dia kecil. Suatu saat kedua orang tuanya meninggal. Jadi yang bersangkutan mau menikah datangi kuburan orang tuanya. Minta izin. Jawabannya tidak, karena sudah meninggal, udah nggak bisa komunikasi lagi. Ya, nggak bisa lagi komunikasi. Izin itu diberikan. Iya, izin itu diberikan. Bagaimana kita tahu dia dapat izin? Ada suara kah? Nah, iya, nggak mungkin.
nggak mungkin. Izin mau nikah, terus ada suara, iya, kabur semua. Maksudnya bukan ke situ. Pemberitahuan gitu maksudnya. Pemberitahuan. Nah itu pemberitahuan. Pemberitahuan pun dia nggak tahu, Iya. nggak tahu juga, Karena sudah meninggal. karena sudah meninggal. Iya. Jadi nggak dilakukan hal tersebut. Nggak bisa ya. Enggak. Karena Rasulullah SAW juga ketika menikah dan menikahkan itu nggak minta izin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini kan masalahnya masih ada keyakinan orang ya, keyakinan sebagian orang bahwa orang yang meninggal dunia itu masih hidup dan masih bisa berkomunikasi. Oleh sebab itu ketika mereka ziarah itu mereka datang bawa kadang-kadang makanan, minuman, buat apa? Buat ngobrol. Iya loh, sebagian orang begitu. Duduk kemudian pegangin batu nisannya ngobrol. Gimana di sana? Ya ngomong sendiri aja. Subhanallah. Sama sekali nggak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya. Emang nggak ada petunjuknya, tapi dari kecil kan sudah terbiasa. Doain aja caranya. Yang benar begitu. Seperti yang saya bacakan tadi, doa anak yang soleh kepada orang tuanya bermanfaat. Cara memberi manfaat begitu. Mendoakannya, bersedekah atas namanya, menghajikannya, mengumrohkannya, atau berkurban, menyertakannya dalam berkurban, ibadah-ibadah kebaikan, sertakan, itu pasti sampai. Begitu cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masih bisa berbakti pada orang tua setelah meninggal dengan cara-cara tersebut yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menikah misalnya, ya doain orang tua. Ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih pada orang tua yang telah mendidiknya. Mendoakannya, begitu caranya. Kan kadang-kadang orang nggak ngerti bagaimana ya cara berbuat baik, ingin berbuat baik, tapi memang harus tahu bagaimana cara berbuat baik untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Begitu poinnya. Jadi tetap mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berbakti pada orang tua setelah meninggal dunia. Termasuk juga di antara bentuk bakti anak pada orang tua yang sudah meninggal adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang dekat orang tua. Jadi dulu orang tua punya orang dekat misalnya, dia sayang pada siapa gitu. Anak menjaga hubungan itu. Misalnya orang tua punya teman baik gitu. Ya, setelah orang tua yang meninggal, dia jaga hubungan dengan temannya ayah atau temannya ibu yang sudah meninggal. Itu bagian bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Itu di antara caranya. Nah, ini yang penting untuk disosialisasikan. Demikian. Barakallahu fiik. Bagus. Berikutnya, silakan. Pak ini dulu. Silakan. Mohon izin pandangannya, Ustaz. Ya. Sekarang kan lagi ramai lah konsensus yang pilkada atau apa, atau selain itu banyaklah masyarakat Indonesia yang mau mengadakan misalnya ada perkawinan kayak seperti Iya. atau ada yang ke pilkada lah, Iya. pesta yang lain-lainnya lah, Iya. dalam kehidupannya. Lalu ada yang menyarankan coba ke mana, ke tempat-tempat yang memang diritualkan, misalnya ke makam-makam yang katanya berbuah, ya keramat-keramat atau semua gitu. Contohnya gitu, Ustaz. Iya. Mohon pandangan seperti itu, Ustaz. Apakah yang seperti apa? Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau politik praktis kan cari suara ya. Jadi ngikutin aja tuh yang disukai oleh orang-orang ya. Orang-orang sukanya apa, ya ikutlah begitu. Kan begitu. Yang penting dia dapat suara, itu kalau politik praktis kan. Pragmatisme ya. Kalau kita bicara tentang aturan-aturan ya halal haram, perintah larangan, ya nggak bersentuhan sama sekali dengan politik praktis gitu. Seringnya malah akan membuat suara itu drop, kan begitu, ya kan. Nah sekarang konteksnya apa nih? Kalau konteksnya kita bicara tentang dakwah Islamiyah atau akidah Islamiyah, ya bicaranya begitu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi dalam ulasan-ulasan, ya kan.
Nggak mungkin seorang itu curhat bahkan minta wangsit, minta petunjuk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini siapa nih suksesornya nih? Mohon petunjuk. Nggak mungkin kayak gitu. Ini perilaku jahiliyah yang seperti ini. Nggak mungkin kan dilakukan oleh seorang muslim. Muslim ya, saya bicara muslim, ya kan? Karena hal tersebut ditentang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita nggak mungkin bisa interaksi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Interaksinya hanya satu arah. Kita yang berbuat baik untuk mereka, kita mendoakan mereka, ya kan? Kita nggak bisa minta kepada mereka, karena permintaan kepada mereka itu adalah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Allahu a'lam. Ya, silakan, Agus. Mau nanya, Ustaz. Ya. Kita kan tidak boleh datang ke kuburan orang soleh yang sudah meninggal. Bagaimana dengan mendatangi orang soleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Ya, maksudnya Gimana sih? Salah ngomong, awas lo salah ngomong. kalau mendatangi orang soleh yang masih hidup gimana, Ustaz? Lo mendatangi kuburan Nabi, boleh ngucapin salam, gimana sih? Ente bilang nggak boleh? Yang minta. Nah, gitu loh, pertanyaan yang jelas. Kalau yang masih hidup kriterianya bagaimana yang solehnya, Ustaz? Ya soleh itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan, kan itu dia. Itu soleh namanya kan. Kalau misalnya melanggar larangan gitu, ya bukan soleh, walaupun disebut soleh. Walaupun istilahnya kiai atau ajengan gitu. Oh, sapi aja disebut kiai kok, gimana? Kok sebutan itu kan nggak ada apa namanya, di kita itu kan nggak ada standarisasi gitu. Ini kan gimana coba? Dukun aja juga menyebut dirinya ustadz, menyebut dirinya kiai, dukun padahal. Jadi jahat betul itu, karena jabatan-jabatan itu diobral masalahnya gitu. Maka yang dilihat adalah hakikatnya, bagaimana sungguhnya dia gitu. Kalau prakteknya praktek perdukunan ya bukan ustadznya, bukan kiai. Yang dimaksud ya, taib. Bukan orang baik lah gitu. Tapi kalau dia mendakwahkan Islam, mengajarkan ajaran Rasulullah SAW, mengajarkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan yang di kotak-kotak, ya maka itu adalah orang soleh. Mendatangi dia nggak apa-apa, misalnya minta arahan, minta petunjuk, ya kan, minta didoakan, ya silahkan saja, boleh-boleh saja yang seperti itu, gitu. Kalau ke kuburan, ya mendoakan mereka, bukan malah sebaliknya, begitu. Demikian. Berikutnya, silakan Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya nggak begitu, jangan menolak, justru perbaiki apa yang kurang. Gitu caranya. Artinya seorang berpenampilan baik, berpenampilan Islami, mengikuti sunnah Rasul SAW, ya, maka dia harus perbaiki apa yang kurang. Misalnya kalau bacaan kurang, ya belajarlah bacaan yang benar, gitu. Karena pasti dia akan dilihat oleh orang lain, pasti dia akan dijadikan sebagai standar oleh orang lain. Misalnya datang di rest area, gitu. Pasti orang akan tengok-tengok gitu. Mana yang paling soleh penampakannya ya, gitu. Wah ini nih, maju. Nah, itu kan begitu kan, pasti begitu. Jadi kalau seorang merasa kurang, perbaikilah gitu, perbaikilah. Padahal sholat itu yang paling penting kan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, ya bisa dihafal juz amma kan, yang pendek-pendek saja sudah sah, gitu. Nggak mesti harus yang panjang-panjang. Kalau kita bicara sah loh, apalagi di tempat-tempat umum yang dimana orang-orang itu butuh cepat gitu, nggak mungkin kita panjangkan di situ kan. Maka perbaiki itu, bacaan Al-Fatihahnya gitu, surat-surat pendeknya udah cukup insya Allah. Kalau misalnya diminta, maju, jangan mundur. Tapi tadi perbaiki dulu, gitu. Kan ada waktu untuk memperbaiki kan, semangat untuk terus belajar, ya.
memperkaya maklumat, pengetahuan tentang Islam gitu, karena pasti suatu saat kita akan mendapatkan tuntutan-tuntutan secara tidak disengaja semacam itu. Ayo Pak, silakan maju gitu. Wah saya nggak bisa, jangan bilang begitu, ya harus dong bisa, gitu ya, harus bisa. Makanya saya katakan, ya mulai saat ini saya harus perbaiki untuk standar minimal, gitu, untuk standar minimal menjadi pemimpin di dalam sholat, gitu. Bacaan Al-Fatihahnya bagus, udah surat-surat yang lainnya pendek-pendek bisa dipelajari. Demikian. Tapi kalau dalam jamaah itu menuntut maaf ya, untuk kunut kan kita melakukan bagaimana? Ada tuntutan itu. Ya, mungkin yang dimaksud gini Pak, kalau arah Jawa Timur sana kan NU, kalau subuh itu pakai kunut, itu aja mungkin gitu dimaksud. Oh gitu. Biasanya kalau yang sudah minta itu nggak akan protes kok. Ya kan udah minta mereka. Iya. Lagi pula perlu diketahui bahwa kunut itu menurut madhab Syafi'i itu bagian dari sunnah sholat. Seandainya pun tidak dikerjakan, sholat tetap sah. Yang aneh ada orang yang ngulangi sholatnya gara-gara kunut. Ini aneh sekali. Madhab Syafi'i aja nggak begitu. Makanya tahu tuh klasifikasi ya, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah di dalam sholat itu. Klaster-klaster itu harus diketahui. Kan sholat itu kan ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan taslim. Ucapan dan gerakan itu terbagi menjadi 3 klaster. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kunut termasuk bagian dari sunnah. Kalau seandainya misalnya tidak dikerjakan pun sholat tetap sah. Itu menurut madhab Syafi'i pun. Nah, masalahnya kadang-kadang orang hanya klaim saja, dia nggak ngerti gitu. Seakan-akan kunut itu bagian dari rukun sholat atau wajib sholat, padahal tidak demikian. Nah, perlulah untuk terus mengkaji, insya Allah semakin lapang dada ini. Toh seandainya kita berdiri di belakang orang yang kunut sholatnya nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian kita batalin lalu pergi salah, itu juga. Ya, baik, ikut di belakangnya, sah sholatnya. Iya, biasanya begitu. Tapi ketika di rest area di Jawa Timur rest area gitu. Terus akhirnya, iya lah, Pak silakan Pak sholat gitu. Ya udah kan ditunjukkan sholat aja mami sebagaimana ini jalani. Iya. Gitu. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Ya nggak ikut gitu aja. Kalau baca sholawat tuh bukan berdoa kepada Rasulullah, enggak, mendoakan Rasulullah. Jangan keliru ya. Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan apapun kepada Allah. Dan makna sholawat itu bukan minta kepada Rasulullah, tapi mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, itu ya Allah, ya berikan kebaikan, puji-pujilah nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan seluruh kebaikan kepadanya. Jadi minta kepada Allah ya untuk kebaikan Rasulullah sebagai wujud terima kasih kita ya kepada beliau sallallahu atas jasa-jasanya. Jadi keliru kalau baca sholawat itu artinya minta kepada beliau, bukan. Minta kepada Allah ya untuk kebaikan beliau. Jadi mendoakan beliau, bukan berdoa kepada beliau. Dan memang sebelum doa memang dianjurkan untuk membaca sholawat atas Nabi SAW. Ya bahkan ada seorang sahabat bicara kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku jadikan
ya, sepertiga dari doaku isinya adalah sholawat, yaitu mendoakanmu. Bagus. Kemudian ditambah lagi sama dia separuh. Jadi misalnya gini nih, untuk mendekatkan pemahaman aja ya. Dia 10 menit berdoa. Oke? Nah, pertama sepertiganya berarti 3 menit itu, 3 menit lebih itu isinya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Ya, selama 3 menit sholawat baru dia doa, minta hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendoakan Rasulullah terus. Berikutnya dia berdoa kepada Allah agar Allah penuhi hajatnya. Terus ditambah tuh menjadi separuh. Jadi misalnya 10 menit, maka 5 menit itu isinya sholawat aja, mendoakan beliau Rasulullah. Sholawat dan seterusnya. Baru kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus gitu. Terus terakhir dia bilang begini, wahai Rasulullah, aku jadikan seluruh doaku isinya sholawat untukmu. Jadi dia hanya mendoakan Rasulullah SAW dalam doanya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu seluruh urusanmu dunia akhirat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kemudian seorang ingin mendoakan guru-gurunya, silahkan aja, itu diantara bentuk terima kasih juga kepada mereka yang sudah mendidik dia misalnya. Dia doain orang tuanya, dia doain guru-gurunya, ya silahkan doakan, ya Allah berikan kebaikan pada orang tuaku, pada guru-guruku dan seterusnya. Nah, itu bagian dari bentuk terima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka dalam memberikan bimbingan dan arahan ya kepada kita. Demikian. Jadi itu maknanya. Berikutnya, silakan. Ini dulu, silakan Pak. Ya. Ya. Baik. Baik, bagus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, tadawau, berobatlah, wala tatadawau biharamin, akan tapi jangan berobat menggunakan yang haram. Ya, pengobatan itu macam-macam, ya, bisa dengan ruqyah, bacaan-bacaan, dan ruqyah ada 2, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Ya. Jadi termasuk juga obat fisik. Orang sakit apapun bacain ayat Al-Qur'an bisa sembuh dengan berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syirkiyah adalah bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh para dukun yang disebut dengan jampe-jampe. Bacaan-bacaan yang enggak jelas itu dan semacam-macam. Kita enggak tahu apanya maknanya, itu kita enggak lakukan. Kalau ada yang baca-bacain kayak gitu tinggalin, enggak boleh. Ya, kalau yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an itu dibenarkan. Itu ruqyah syar'iyah. Nah, kita juga bisa melakukannya sendiri. Ya, sakit-sakit fisik apa misalnya pusing, pegang palanya, bacain ayat atau surat yang kita hafal. Seringnya Al-Fatihah, silakan aja. Ya, oleh sebab itu di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Sebab pernah dipakai oleh seorang sahabat meruqyah orang yang tersengat binatang berbisa dan sembuh dengan bacaan Al-Fatihah. Dan itu di zaman Nabi SAW hidup. Ya. Baik. Kemudian yang kedua dengan pengobatan ke ahlinya, yaitu ke dokter misalnya, ya silahkan saja dan itu dibenarkan, ya, dengan keyakinan ini diantara usaha kita untuk sembuh, ya, mendatangi orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Ya, kita tidak berkeyakinan bahwa mereka yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya, kan tapi kita datang pada mereka sebagai perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mendatangi mereka. Sebenarnya kalau pengobatan utama itu ya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Cuman seringnya
orang mengatakan ya pengobatan utama ya ke dokter, pengobatan ruqyah itu dianggap alternatif. Padahal sebenarnya itu yang utama. Ya, karena Al-Qur'an merupakan obat, ya. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an adalah obat. Maka yakinlah ketika seorang berharap kesembuhan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu sembuh. Baik, itu pilihan pertama bagi mereka yang mau berobat. Boleh nggak berobat? Boleh juga. Boleh. Ya, dia bertahan dan sabar dengan penyakitnya dan dia berharap ganti dengan jannah. Bisa. Ada seorang wanita tinggi besar hitam di masa Nabi SAW terkena penyakit epilepsi. Ya, kemudian dia minta didoakan oleh Rasulullah agar sembuh. Maka Rasulullah mengatakan in syi'it da'utullaha laki fashfiyak. Kalau engkau berkenan aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanmu. Wa in syi'it sabarti falakil jannah. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar dengan penyakitmu, bagimu surga. Maka wanita mengatakan aku pilih bersabar. Aku enggak mau sembuh. Aku bersabar menerima ini, ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, taib, dan aku berharap surga. Dan ini tentunya berlaku bagi orang yang kuat fisiknya, enggak mengeluh. Ya, dan dia juga merasa kalau berobat nanti kasihan anaknya, habis duit banyak dan sebagainya, sementara fisiknya kuat. Kan ada orang-orang yang sebenarnya sakit tapi terlihat baik-baik saja kan. Ada, fisiknya kuat memang. Maka dia memilih saya bertahan aja lah gitu. Tapi enggak terlihat dia sakit dan dia enggak pernah mengeluh gitu. Tapi kalau misalnya sakit suka ngerengek ngeluh, udahlah berobat aja. Karena keluhannya itu akan bikin repot orang lain. Ya, jadi itu pilihan. Bagi yang enggak mau berobat dan dia bersabar, harus tegar, harus tabah dan tidak banyak mengeluh dan tidak merepotkan orang. Baginya jannah, seperti yang dipilih oleh wanita tersebut. Bahkan wanita ini panjang umur ini, yang kena penyakit epilepsi ini. Epilepsi itu kan menyerang kepala ya. Jadi ketika kepala itu terserang, ya kambuh gitu, kan dia nggak bisa kontrol diri, gelepar-gelepar gitu, bajunya tersingkap. Maka wanita itu minta pada Rasulullah, ya Allah doakan, ya Rasulullah doakan kepada Allah agar ketika penyakitku kambuh bajuku tidak tersingkap. Hanya itu yang diminta. Karena kalau tersingkap kan kelihatan auratnya kan gitu. Maka Rasulullah mendoakannya, ya sehingga ketika penyakitnya kambuh, ya bajunya tidak tersingkap. Panjang umur dia, setelah wafatnya Rasul dia masih hidup. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, maukah aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga? Ini orangnya. Gitu. Ketika dia lewat, Abdullah segala ngajar, itu orangnya. Gitu. Dia tetap bersabar dengan penyakitnya. Jadi begitu terkait upaya berobat. Bisa berobat, jangan menggunakan yang haram, termasuk juga menghindari bahan-bahan yang haram. Misalnya gini, ada obat batuk dengan alkohol, ada yang tanpa alkohol. Pilih yang tanpa alkohol. Ketika itu ada pilihan. Ketika nggak ada pilihan, ya bagaimana lagi? Itu masuk kondisi darurat. Artinya ketika selama kita masih bisa memilih yang baik, silahkan pilih itu. Ya, ketika nggak bisa lagi milih, ternyata harus itu obatnya, ya nggak apa-apa. Masuk kategori apa? Darurat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian rinciannya. Tadi siapa? Oh ya, silakan Pak. Baik ke sini. Ayo. Ayo Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nah, terus? Ada alternatifnya dipijit Ustaz. Kan saya bukan istilahnya gimana Ustaz? Apa dihindarkan atau Gimana? Dipijit? Ya bukan ada katanya dipijit. Terus? Istilah kan Ustaz. Ya terus? Ada alternatif orang berduyun datang bisa sembuh Ustaz. Alternatif? Ya dipijit. Saya kalau dipijit saya juga semangat kan dipijit kan tidak pakai obat, tidak pakai jampe, ya segala macam itu. Tapi yang itu laki-laki Ustaz, itu Ustaz. Ya kalau memang adanya itu ya nggak apa-apa.
pakai apa namanya sarung tangan gitu, adanya begitu. Mungkin dia yang bisa, ya misalnya sakitnya sakit patah tulang atau apa gitu, ya diperiksa dulu lah. Memang kalau memang datang ke situ pengobatannya benar, membenarkan tulang-tulang yang bengkok atau yang lumpuh dia bisa pijit ngerti gitu, ya silakan aja, nggak apa-apa. Iya, karena memang kondisinya. Kenapa? Ya kan ada penghalangnya supaya nggak sentuhan langsung. Itu poinnya. Ya kan bisa mudah karena memang dimaksimalkan untuk tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya kan begitu. Harapannya itu. Gitu. Begitu, Pak. Silakan. Satu lagi nih terakhir nih. Ibu-ibu ada nggak pertanyaan? Ibu-ibunya ada. Pertanyaannya? Nggak ada ya? Dianggap nggak ada aja. Ya, satu lagi terkait tentang masalah sholawat. Jadi apa sholawat apa yang kita dengan sholawat itu mendapatkan apa namanya keutamaan karena banyak beredar itu terus sholawat yang seperti sholawat ibu-ibu, sholawat jibril, sholawat Maryam. Jadi sebenarnya sholawat yang kaidahnya sesuai dengan apa yang di syariat itu seperti apa? Begini, dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, sejumlah sahabat datang pada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada anda. Kaifa nusalli alaik. Pertanyaannya, bagaimana cara bersolawat untuk anda? Pertanyaannya clear, jelas, ya kan? Lalu Rasulullah mengatakan, qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baca itu. Rasulullah langsung. Gitu kan? Rasulullah langsung. Begitu. Perbanyaklah itu. Salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Adapun salawat-salawat yang dibuat oleh orang belakangan, ya isinya itu pujian-pujian, niatnya baik, nggak ada niat buruk sama sekali, bener, ya, nggak ada niat buruk. Mana ada niat buruk untuk menistakan Rasulullah? Nggak ada sama sekali kan, nggak ada, pasti niatnya baik. Akan tapi yang jadi problem itu kalau pujiannya berlebihan, itu poinnya. Jadi kultus, sementara Rasulullah SAW itu nggak suka dikultuskan dan nggak mau. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Mereka lekatkan sifat-sifat ketuhanan kepada Al-Masih Isa. Ya. Padahal dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kultuskan Isa alaihissalam sebagai son of God, anak Tuhan misalnya, itu kultus. Rasulullah nggak suka. Ya, taib. Seperti dalam salawat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Bagus itu. Ya Allah, berikan atau limpahkan kebaikan, sampaikan keselamatan kepada Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai titik itu ya. Nah, baru kemudian selanjutnya isinya pujian-pujian, alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengannya ikatan-ikatan itu terurai. Wa tanfariju bihil kurab, yang dengannya kesulitan-kesulitan itu menjadi mudah. Wa tuqda bihil hawaij, yang dengannya hajat-hajat itu dikabulkan. Wa tunalu bihir raghaib, yang dengannya harapan-harapan dan cita-cita itu terkabul. Kan Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat itu semua kan. Mengabulkan hajat, mengabulkan cita-cita, ya, mengurai kesulitan-kesulitan. Itu yang saya maksud, gitu. Ada sisi lebihnya. Padahal beliau adalah makhluk. Ya, mulia, orang yang paling mulia, tapi tetap tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka yang terbaik adalah membaca apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya gini, saya nih bikin nih pujian-pujian dan sholawat untuk Nabi SAW. Nabi Muhammad sendiri sudah mengajarkan itu. Apa yang saya buat berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Niat saya baik, isinya pujian-pujian. Pilih yang mana?
Hah? Lah iyalah. Beda yang diajarkan Nabi langsung. Kenapa sih? Kan paling mulia itu. Kenapa manusia merasa bahwa buatan orang belakangan lebih baik daripada yang diajarkan Rasulullah? Aneh kan? Justru dari beliau yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Poin ini. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.